Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul ahad 22 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis wal Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fiqhi Siyami Ramadan. Maka setelah kita menyelesaikan kitab yang pertama dari silsilah permasalahan bulan Ramadan, di mana di kitab yang pertama telah kita bahas tuntas kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan puasa Ramadan. Maka sekarang kita masuk kepada kitab yang kedua, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang fikih puasa Ramadan. Maka dari kitab yang kedua ini terdapat beberapa bab, di antaranya bab hukmus siyami Ramadan, hukum dari puasa Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada hadis-hadis di dalamnya, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan dari matan yang telah kita baca. Ada 2 ayat dan 1 hadis. Iqra ya Aba Umair wa Abu Qatadah. قال المؤلف رحمه الله الباب الثالث حكم صيام رمضان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لقد كتب عليكم الوجوب. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال الإمام مسلم رحمه الله: أخبرنا حدثني عمرو بن سواء العلي أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن رشاد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فابتدأ بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه يفيد الوجوب. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil hadis ar-rabi'. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Hamdalah ibn Abi Sufyan an Ikrimah ibn Khalid an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan muttafaqun alaih. Fa hadzal hadis ar-rabi' al-madhkur ba'da ayatin wal hadis mimma akhrajahu al-Imam al-Bukhari. Maka penulis ingin memasukkan pendalilan tentang wajibnya puasa Ramadan dengan hadis ini yang ada 3 hadis dengan wajah pendalilan yang lain. Maka telah kita lewati 2 wajah pendalilan, maka di sini penulis beristimbat dan beristidlal, bermain-main dengan ilmil usul, di mana beliau memasukkan qawaid ilmil usul tentunya dengan hadis-hadis yang sahih. Dimasukkan oleh penulis pertama ayat Al-Quran lafadz kutiba, dan lafadz kutiba di ilmil usul memberikan makna wajib
maka semua yang ada di dalam Al-Quran atau sunnah lafadz kutiba, baik lafadznya tekstual kutiba seperti kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, atau maktubah seperti lafadz-lafadz as-salawat al-maktubah yang telah kita lewati di pelajaran-pelajaran yang lalu. Maka kalimat kutiba maktubah yufidul wujub. Dan begitupun beristimbat di ayat yang kedua dengan kaidah di ilmil usul, fi'lun mudhari' masuk kepadanya lam amr yufidul wujub, fal yasumhu. Maka ini faedah yang diberikan oleh penulis, di mana beliau memasukkan qawaid-qawaid dari ilmil usul agar apa? Menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu wujub dari berbagai segi. Maka kaidah fi'lun mudhari' jika masuk kepadanya lam amr yufidul wujub, falyasumhu, kama qala ta'ala masalan falyastaghfir falyad'u. Faidan yad'u yastaghfir semuanya fi'lun amr, fayufidu al-wujub. Falya'budu rabbakum, falya'budu rabba hadal bait fi surati Quraisy misalnya. Faidan hada aidha yufidul wujub, li'anna falya'budu fi'lun mudhari' majzum dengan lam amr wa alamatu jazbihi hadfun nun, maka yufidu al wujub. Jadi dari dua ayat ini penulis memberikan pendalilan dari ilmil usul, dan ditambah hadis dari Salamah ibnul Aqwa yang menjelaskan hadis ini, bahwa setelah pertama kali diperintahkan puasa itu hukumnya ikhtiar, barang siapa yang ingin memberikan fidyah, memberikan fidyah. Namun setelah datang ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus berpuasa, li'anna lafadz falyasumhu yufidu al-wujub. Kama qala ta'ala fi surat Quraisy falya'budu rabb hadzal bait, falya'budu kadalik yufidul wujub, kama huna falyasumhu yufidul wujub. Maka inilah dari dua pendalilan Al-Quran dan hadis tentang puasa Ramadan itu wajib. Kemudian sekarang penulis menyebutkan di hadis yang merupakan hadis kedua, namun kita berikan nomor keempat karena sudah ada dua ayat yang terdahulu. Maka di hadis yang kedua atau pendalilan yang keempat, penulis akan memberikan qawaid al-usul yang jenis lain, jenis yang ketiga. Maka beristidlal yang pertama dengan hadis Ibnu Umar, kemudian beristidlal dengan hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, kemudian beristidlal nanti di hadis yang berikutnya yang ketiga dengan hadis dengan hadis Umar yang ma'ruf, yang semuanya nanti akan membahas tentang permasalahan kewajiban puasa Ramadan dari sudut pandang ilmu usul yang lain. Maka kita masuk sekarang kepada hadis Imam Al-Bukhari yang telah kita baca tadi. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan Imam Al-Bukhari telah terdahulu kita sebutkan tarjimahnya. Dia adalah Muhammad ibnu Ismail Al-Ju'fi dari Al-Bukhari, dan Al-Bukhara sekarang di negeri bagian dari Rusia, berarti dia orang ajam. Dan tarjimahnya Imam Al-Bukhari telah kami berikan juga, dia di tabaqah yang ke-11. Maka dia berguru kepada 1000 guru, dan dari guru-gurunya yang paling dia segani karena ilmunya adalah Ali ibnul Madini, sehingga dia mengatakan mastasgortu nafsi illa inda hayatil wadi Ali ibnul Madini. Maka aku tidak merasa kecut dan tidak merasa takut dan tidak merasa ketar-ketir di saat aku duduk dengan masyayikhku yang 1000, namun kecuali aku duduk dengan Ali ibnul Madini
baru dia merasakan bagaimana orang ini mempunyai ilmu hadis yang sangat tinggi. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ubaidillah ibnu Musa, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa. Kalimat haddatsana menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari mendengar langsung dari gurunya Ubaidullah, karena haddatsana lafaz yang sharih. Maknanya telah menghabari aku. Ubaidullah ibnu Musa, maka Ubaidullah marfu karena dia fa'il, telah mengabariku, fi'il dan maf'ulun bih i'rabnya. Haddatsana fi'il madhi, haddatsana maf'ulun bih. Maka Ubaidullah marfu li'annahu fa'il. Lalu Ibnu Musa, intabihu al'an, ana ingin sekarang menjelaskan sehingga jangan ada lagi yang salah i'rab. Haddatsana Ubaidillah khata', haddatsana Ubaidullah. Kemudian Ibnu di sini i'rabnya intabihu badal. Ibnu wal badal yatba al mabdul, dia mengikuti Ubaidullah sebagai fa'il, maka Ibnu, jangan ibni, jangan ibna. Maka dibaca haddatsana Ubaidullah ibnu Musa, la ahad yaqul haddatsana Ubaidullah ibna Musa. Jangan ada yang mengatakan haddatsana Ubaidullah ibni Musa, la, ibnu badal, badal min Ubaidullah, badal dari Ubaidullah yang marfu, maka dia marfu. Adapun Musa mudhafun ilaih, kullu hadza ba'da ibnu mudhafun ilaih, intabihu. Jadi jangan ada yang salah baca lagi. Kalau kemarin-kemarin di bab yang atau di kitab yang pertama antum tasmi dengan haddatsana i'rabnya salah, labas, ilmu berkembang. Kita berikan rukhsah karena kalian kebanyakan masih anak-anak dan belum mempelajari mungkin i'rab yang banyak. Namun sekarang kita i'rab juga rijalnya. Haddatsana Ubaidullah ibnu Musa. Apa i'rabnya Ubaidullah? Fa'il. Haddatsana fi'il madhi wa maf'ulun bih. Harus Ubaidullah. Taib Ubaidu fa'il. Kenapa Allahi lafzul jalalah Allah majrur? Karena mudhafun ilaih. Ubaidullahi, la ahad yaqul haddatsana Ubaidullah atau Ubaidullahi, Ubaidullahu, lakin Ubaidullahi. Haddatsana Ubaidullahi ibnu Musa, ibnu badal, tulis ibnu badal. Wa huwa mudhaf wa Musa mudhafun ilaih. Nanti datang selain Musa, misalnya di sini Khalid, ibni Khalid, maka majrur dia karena mudhafun ilaih. Di sini Musa majrur, tetapi alamatu jarrihi tidak terlihat karena kasrah muqaddarah mana amin duhuriha ata'addur Musa. Adapun Ubaidullah ibnu Musa, kenyang fawaid kalian. Setelah selesai dari i'rab, masuk kepada ilmu rijalnya. Jadi satu hadis bisa panjang pembahasannya dari segi i'rab sanad. Sanad pun di i'rab sekarang. Awas jangan ada yang salah. Mulai sekarang hati-hati dalam meriwayatkan periwayatan sanad. Jangan salah i'rab dan belajar latihan i'rab. Ibnu Khalidin, Ibnu Musa, mudhaf ilaih. Adapun Ubaidullah ibnu Musa huwa ibnu Badam. Dia hidup di tabaqah yang at-tasi'ah, tabaqah yang ke-9. Maka gurunya Imam Al-Bukhari yang hidup, Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11 ini meriwayatkan dari gurunya di tabaqah yang ke-9, wa hiya tabaqah as-sughra min itba'at tabi'in. Berarti Ubaidullah ibnu Musa bin Badam dia termasuk dari kelompok itba'